Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali menghimpun kita di tempat yang mulia ini dengan tetap membawa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Salah satu wujud bahwa kita masih mempunyai dan memegang nilai ketakwaan dan keimanan, kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk menunaikan panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat dan aktivitas Jumat yang kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini menjadi Jumat yang paling berkualitas, menjadi Jumat yang paling membawa berkah dalam kehidupan kita. Sebab dalam hitungan Habib 1 tahun yang lalu di 1443 Hijriah, 1 tahun kemudian kita sesungguhnya paling tidak sudah melakukan 48 kali sholat Jumat. Kalau terhitung 10 tahun yang lalu kita melakukan sholat Jumat, itu berarti kita sudah melakukan 480 kali sholat Jumat. Kalau 20 tahun yang lalu kita sudah melakukan sholat Jumat, berarti kita sudah melakukan sholat Jumat sebanyak 960 kali sholat Jumat. Begitu selanjutnya 30 tahun yang lalu misalkan kita sudah melakukan sholat Jumat, itu berarti sudah 1440 kali. 1440 kali kita melaksanakan sholat Jumat. Pertanyaannya, selama kita puluhan kali melakukan sholat Jumat, ratusan kali melaksanakan sholat Jumat, bahkan ribuan kali melakukan sholat Jumat, apakah kita sudah bisa memaknai hakikat dan kemudian hakikat dan kemudian makna penting di balik kita melakukan sholat Jumat? Apakah kita selama ini melakukan sholat Jumat itu hanya datang, kemudian duduk, ketika khotib menyampaikan khutbah kita sambil ngantuk, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian pulang, hanya itu saja? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba untuk menguatkan kembali pemahaman kita tentang Jumat, sehingga dengan perspektif tambahan tentang hakikat dan makna Jumat yang akan kita laksanakan pada siang ini akan menjadikan Jumat kita yang kita lakukan pada tahun ini, di Jumat hari ini, menjadi Jumat yang insya Allah paling berkualitas. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin sedang berjumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad dalam risalah yang diberikan Allah kepadanya, itu kaum kafir Quraisy jahiliyah di Jazirah Arabia itu secara sosiologis dan antropologis dapat terbagi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama, kaum jahiliyah waktu itu sebelum Islam datang, itu masuk dalam kategori kelompok-kelompok yang ahli dagang. Tajir, para pedagang, jamaahnya adalah at-tujar. Kelompok ini aktivitasnya itu berkeliling, berniaga, kemudian mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Yang kedua, dalam telaah sosiologi antropologis masyarakat jahiliyah itu,
Itu ada kelompok yang kedua namanya kelompok yang hobinya itu mengumpulkan bait-bait syair. Kelompok-kelompok para pujangga. Akhirnya mereka disebut dengan kelompok syair, jamaahnya adalah asy'ariyah. Kelompok yang ketiga itu dinamakan dengan kelompok yang punya aktivitas cenderung spiritual, tetapi spiritualnya itu mengarah kepada hal-hal yang kurang baik. Mereka punya hobi untuk mengumpulkan jimat-jimat, mengumpulkan benda-benda yang dianggap punya kekuatan-kekuatan gaib. Mereka ini disebut dengan kelompok kahin, para dukun. Jamaknya adalah Tuhan. Kelompok yang keempat itu ada kelompok yang punya kebiasaan untuk mencelakai musuh-musuhnya, menerima pesanan-pesanan jasa untuk menyerang musuh-musuhnya dengan kekuatan mantra, kekuatan magic. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok sihir, sahir. Jamaknya adalah sahir. Nah, 4 kelompok besar masyarakat jahiliyah ini dulu ketika melaksanakan aktivitas hidupnya itu juga menggunakan hari-hari yang dihitung berdasarkan pekan. Dinamika kehidupan mereka itu kalau melakukan aktivitas pada hari pertama itu mereka menyebutnya dengan Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Untuk melakukan aktivitas dari yang kedua, mereka menyebutnya dengan Yaumul Isnain. Yang kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan hari Senin. Itu hari yang kedua masyarakat jahiliyah melaksanakan aktivitas dari 4 kelompok itu. Hari yang ketiga mereka menyebutnya dengan Yaum Salasa. Kita menyebutnya bahasa Indonesia dengan serapan kata hari Selasa. Itu hari yang ketiga. Mereka memulai aktivitas dari yang keempat menyebutnya dengan Yaumul Arbi'ah. Bahasa Indonesia kita menyerapnya dengan nama hari Rabu. Mereka ketika memulai aktivitasnya dari yang kelima menyebutnya dengan nama Yaumul Khamis. Kita kemudian menyerap dengan istilah nama hari Kamis. Ketika mereka melakukan aktivitas di hari ke-6 di akhir pekan itu tidak menyebutnya dengan Yaum Sadis tidak, tetapi mereka menyebutnya dengan Yaum Arba, hari berkumpul untuk menampilkan hasil kerja selama 5 hari itu untuk ditunjukkan, diatraksikan di hadapan masyarakat umum pada waktu itu. Kalau yang kelompok At-Tujar, para pedagang, itu ketika melakukan aktivitas niaga itu sampai di luar batas kota, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam. Sehingga itu direfleksikan dalam surat ke-106, surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim ikhratas syita'i wasyai. Itu ada ayat yang merefleksikan, surat yang merefleksikan kehidupan masyarakat jahiliyah itu dari kelompok pedagang, kelompok tujar. Tidak mengenal musim dingin, musim panas. Mereka melakukan kegiatan aktivitas dagang, perjalanan, ikhratas syita'i wasyai. Kelompok yang kedua, para ahli pujangga mengumpulkan bait-bait syair yang paling baik sampai ke lembah-lembah. Yang kemudian direkam dalam Al-Quran surat ke-26 ayat ke-224 surat Syu'ara. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum kullu wadin yahimun. Itu menggambarkan bahwa kelompok-kelompok waktu itu yang kedua didominasi oleh kelompok para penyuka dan para peminat kumpulan-kumpulan bait syair, sehingga banyak lagu-lagu qasidah yang bisa ditampilkan ketika pada akhir pekan, yaitu di Yaumul Arba. Kelompok yang ketiga, para kahin, para dukun, itu juga menampilkan hasil-hasil temuan dukunnya. Begitu juga kelompok yang keempat. Nah, pada hari yang ke-6
Yaum Arafah itu kelompok-kelompok ini menampilkan karya terbesarnya dan kemudian yang paling baik itu akan dijadikan rujukan. Misalkan kelompok para dukun Tuhan itu ketika di Yaum Arafah itu mampu menampilkan kemampuan perdukunannya yang paling hebat selama 1 pekan itu, maka akan dijadikan sebagai referensi para dukun-dukun yang lain. Begitu juga kelompok yang keenam. Kelompok yang kedua, para ahli syariah juga begitu. Harinya akan ditampilkan di satu tempat yang namanya Jabal Tubais. Itu yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk display, kalau ini kita sebut untuk pertunjukan selama mereka melakukan aktivitas kehidupan selama 1 pekan. Nah, ketika Islam belum datang, itu lama-kelamaan aktivitas di hari yang ke-6 itu menjadi sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Setiap akhir pekan setelah hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Arafah itu mereka kumpul berfoya-foya dan kemudian menjatuhkan nilai-nilai martabat kemanusiaan. Maka ketika Islam datang dan kemudian Nabi sebelum hijrah, itu Allah menyampaikan sebuah pesan penting bagi kelompok umat yang sudah beriman, maka diajaklah mereka untuk pada hari Arafah itu untuk berkumpul, yang kemudian turunlah surat ke-62 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Jadi atas dasar turunnya ayat min yaumil jum'ah, maka hari ke-6 pada saat itulah yang awalnya Yaumul Arafah itu kemudian berubah menjadi Yaumul Jum'ah. Al-Jum'ah itu sesungguhnya bukan hanya sekedar al-istima', hanya berkumpul saja, tidak. Kalau berkumpul orang datang stadion lihat sepak bola itu juga berkumpul. Tetapi makna Jum'ah itu sesungguhnya adalah bisa bermakna al-jam'u, datang untuk berkumpul, kemudian lita'arufu, untuk saling mengenal. Jadi konsep hakikat sesungguhnya disyariatkannya sholat Jum'ah, Yaumul Jum'ah itu adalah di samping kita berkumpul adalah untuk saling berkenal. Siapa jamaah yang ada di kanan kita, siapa jamaah yang ada di kiri kita, di belakang kita, di depan kita. Kemudian saling al-ihtimam, untuk saling memberikan perhatian. Ketika ada jamaah yang sedang punya problem ekonomi, maka ketika pulang dari jamaah Jum'ah, isunya problem ekonominya bisa selesai. Sehingga Jum'ah itu hakikatnya adalah ibadah yang solutif. Tidak hanya datang, duduk, ngantuk, sholat 2 rakaat pulang, tidak hanya itu. Sehingga Allah dalam panggilan di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya itu harfun nida. Di Al-Quran itu, meskipun dalam gramatika bahasa Arab, harfun nida itu jumlahnya 14. Tetapi Allah memilih hanya ya yang dipakai untuk sebutan dalam Al-Quran. Ya itu ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 361 kali. Ya itu panggilan yang mewakili 13 kata muntaja seruan yang ada dalam bahasa Arab. Bisa untuk yang jauh, bisa untuk yang dekat, bisa untuk yang menengah, dan juga sekaligus yaitu untuk bisa menyebut sebuah permintaan dalam doa. Ayyuhalladzina amanu, ayyuha, ayyu itu munada bimakna li ta'kid, ha itu bimakna li tanbih, bermakna untuk menguatkan, ayyu, ha untuk memberikan pengertian lebih jauh. Ayyuha itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 150 kali. Alladzina itu isim mausul dalam bentuk jamak yang tidak mengenal batas. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa berstatus derajat sosial tinggi, rendah maupun jelas. Itu disebut dalam kata alladzina. Di Al-Quran disebut sebanyak 1080 kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah itu sangat menginginkan orang yang sudah beriman dengan diingatkan, ditegaskan ketika yaumil Jum'ah,
pada hari Jumat. Yang mana Jumat itu sesungguhnya tidak hanya sebatas kumpul, kemudian duduk, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian pulang, tidak hanya itu. Tetapi al-Jum'ah itu dimaknai di samping berkumpul juga lita'arufu untuk saling mengenal. Siapa teman kanan kita, siapa jamaah di gereja kita. Yang biasanya datang ada di kanan kita, kok tiba-tiba ada kemana. Itu kemudian al-ihtimam, saling memberikan pengertian, saling memperhatikan satu sama lain. Ketika ada teman jamaah yang sedang sakit, problem kesehatan, maka ketika pulang karena jamaah yang lain itu ada yang jadi dokter, maka solusi kesehatannya sesungguhnya selesai. Penyakitnya bisa terselesaikan. Itu makna Jumat. Fas'au ila dzikrillah badal baik. Fas'au ila dzikrillah. Nah, Jumat itu sesungguhnya hakikatnya adalah untuk berkumpul dan kemudian melakukan kontemplasi, zikir. Dalam satu pekan itu ketika kumpul tidak kemudian berfoya-foya, hura-hura, selfie dan sebagainya. Itu tidak. Di mana itu dilakukan oleh kaum jahiliyah ketika pada hari ke-6 yang disebut dengan Yaum Arafah. Maka ketika Islam datang dengan mengganti Yaum Arafah menjadi Yaumul Jum'ah, itu dimaknai sebagai tempat berkumpul dan sekaligus menjadikan tempat itu tempat refleksi, tempat berzikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu dalam Al-Qur'an tidak pernah dijelaskan semata-mata di luar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata adzikr itu adalah segala aktivitas ibadah yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka misalkan semua ibadah dalam Al-Qur'an disebut dengan zikir. Contoh sholat. Sholat itu zikir. Bisa kita coba lacak di Quran surat ke-20 ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Quran surat ke-20 ayat 14. Jadi sholat itu sesungguhnya adalah bentuk zikir. Setelah sholat kita kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah itu juga zikir. Quran surat 4 ayat ke-103, An-Nisa 103. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kalian setelah selesai sholat maka zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, qu'udan maupun duduk, wa 'ala junubikum atau sambil layak-layak berbaring-baring. Kemudian berdoa, itu dalam Al-Quran juga disebut dengan berzikir. Quran surat Al-A'raf ayat 205, surat ke-7 ya, ayat 125. Wadkur fi nafsika tadarruan wa khifatan, itu juga berzikir. Membaca Al-Quran itu juga berzikir. Karena Al-Quran itu disebut juga dengan adzikir. Quran surat ke-15 ayat ke-9. Surat Al-Hijr ayat 9 itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan menghafal Al-Qur'an sesungguhnya adalah bagian dari berzikir. Quran surat ke-54 Al-Qamar ayat ke-7. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr fahal mudzakir. Semuanya adalah bentuk, dan itu ketika hari Jumat. Sesungguhnya adalah makna penting ketika kita berkumpul, di samping berkumpul mengenal satu sama lain, memberikan perhatian satu sama lain, juga sekaligus adalah tempat kita di akhir pekan itu melakukan refleksi dan kontemplasi diri secara mendalam untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini banyak masyarakat kita muslim meskipun di akhir pekan justru malah berkumpul berfoya-foya ke tempat-tempat ramai sambil selfie-selfie, itu jahiliyah sudah hatam. Jahiliyah sudah selesai zaman itu. Kumpul kemudian pamer kekayaan sambil selfie-selfie di tempat-tempat yang glamor, itu zaman jahiliyah sudah selesai. Kalau kita hari ini masih begitu, itu berarti mengulangi zaman jahiliyah. Oleh karena itu maka Jum'ah yang kita lakukan juga ada berkumpul kemudian kontemplasi, pikir bagaimana yang dimakna yang diinginkan disyaratkan jamaah sholat Jum'ah hari Jumat. Bagaimana? Quran surat 62 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah.
Mudah-mudahan kita semuanya selalu berikan kekuatan iman dan oleh Allah SWT sehingga bisa memaknai Jumat dan tahun semakin berkualitas dan kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wa ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.